dari channelnya AutoFM TV. Nah, kali ini AutoFM punya ready stock mobil sport yang masih anget ya. Kali ini kita punya Porsche Cayman tahun 2013. Nah, ini 2.7 Sport Chrono. Kilometernya baru berjalan di 13.000 aja. Buat teman-teman yang penasaran dengan review Porsche kali ini, yuk stay tune dulu, jangan kemana-mana. Dukung dulu dari channelnya AutoFM TV. Caranya kalian dengan klik tombol like, comment, share, dan subscribe yang ada di bagian bawah sini. Oke, kita langsung aja ya. Oke guys, nah kali ini AutoFM punya ready stock Porsche Cayman. Nah, warnanya ini dia ada di yellow on black. Untuk dari tampilan joknya, ini dia sudah di custom menjadi jok kulit ya. Teman-teman bisa lihat dari tampilan warnanya senada dengan bodi mobilnya maupun dengan kunci mobilnya juga sudah senada dengan warna kuning seperti ini gitu ya. Jadi udah kece banget untuk dari mobilnya. Pertama-tama kita ngebahas dulu untuk di bagian eksteriornya. Kalau untuk tampilan eksteriornya, Porsche Cayman ini memang masih selalu menggiurkan untuk para fansnya ya, karena Porsche ini mobil sport dengan kapasitas 2 orang saja, dan juga untuk dari mesinnya ini sendiri pun sangat-sangat kencang. Jadi enak banget di 2700 cc kalian bawa di jalanan, langsung semua orang tertuju pada mobilnya ya, dan sama kamu juga sih ada di dalam mobilnya ya. Oke, langsung kita mau review untuk di bagian lampunya. Nah, untuk lampunya ini teman-teman bisa lihat ya, dia lampunya ini sudah LED. Tampilannya ini juga dia lumayan besar, jadi di bagian atas sampai ke bagian bawah dengan list warna seperti list ya di bagian sampingnya tuh, jadi warna hitam. Oke, untuk kap mesinnya, nah ini teman-teman bisa lihat ya, dia di bagian tengahnya ada logo dari Porsche-nya dan lambang kudanya. Untuk dari kap mesinnya, ini dia sebenarnya zonk ya teman-teman. Nah, jadi ini posisinya di bagian depan ini adalah bagasi. Ini dia tampilannya. Yang bisa kalian taruh barang ini sebenarnya cukup dalam ya. Tuh, ada lampunya di sebelah kanan, terus ini ada segitiganya. Dan untuk di bagian kap mesinnya ini dia tidak ada peredamnya, jadi polos. Karena memang bukan mesinnya ya guys ya, ini hanya bagasi aja buat teman-teman taruh barang. Jadi kebalikannya, mesinnya Porsche Cayman itu posisinya ada di bagian belakang, dan itu pun tidak bisa terlihat juga ya teman-teman, karena ditutup dan dilapisi dengan rangkaian. Jadi teman-teman tidak bisa lihat gitu ya, kecuali kita bawa cek ke bengkel ya. Oke, next untuk di bagian lampunya kita mau sekalian bahas. Lampu di bagian bawahnya ini untuk fog lampnya teman-teman, dia juga sudah LED. Oke, di sini terbagi menjadi 2 ya teman-teman, untuk dari bumpernya si Porsche di bagian fog lampnya ya, tampilannya seperti ini. Lanjut di bagian tengahnya ini ada 2 sensor ya, yang pertama dan yang kedua di samping sebelah sana. Untuk di bagian paling bawahnya, nah ini dia ada cover bumpernya juga. Ini dia plastik warnanya hitam. Oke, kita lanjut sekarang mau ke bagian bannya ya teman-teman. Di bagian bannya, di sini menggunakan mereknya di Bridgestone Potenza ya, Bridgestone Potenza. Ukurannya ini dia ada di 235/35, ringnya 20. Velgnya nih kalian bisa lihat ya, wow cantik sekali. Terus ada logo Porsche-nya lagi ya. Dan untuk dari cakramnya juga ini beda ya guys ya, kalian bisa lihat di bagian samping sini. Ground clearance. Nah, kalau untuk mobil sport nggak usah ditanya, ground clearance-nya pendek sekali itu ya. Jadi memang lebih riskan kalau kalian bawa di jalanan yang banyak polisi tidurnya, karena mobil ini
untuk jalanan lurus sebenarnya ya, seperti jalan tol. Jadi teman-teman bisa bawa posisi mobil ini tuh lebih kencang kalau jalannya lurus ya. Kalau jalannya banyak bergelombang lebih sulit ya. Jadi tidak disarankan juga karena menghindari kerusakan dari kaki-kaki si mobil Porsche tersebut gitu ya. Berhubung ini Porsche Cayman, ini tidak bisa dibuka untuk di bagian topnya, maupun hardtop ataupun softtop. Jadi ini memang ciri khasnya Porsche Cayman, dia ini tidak bisa dibuka sama sekali. Kalau teman-teman pengen yang dibuka itu adalah namanya Porsche yang cabriolet ya. Jadi dia di bagian atasnya kanvas atau softtop gitu ya. Oke, kita lanjut di bagian bawahnya. Ini ada handle pintu dan ini juga di bagian kacanya adalah namanya frameless. Kenapa frameless? Jadi seperti ini posisinya ya. Nah, kita tutup nanti kacanya otomatis langsung naik seperti mobil Mercy CLA pada umumnya gitu ya. Sama di bagian bawah ini bukan variasi tapi ini ada fungsinya ya. Ini namanya air scoop. Jadi posisinya kalau kalian nyalain mobilnya kan mesin akan panas. Ini untuk mengatur sirkulasi udara dari panasnya tersebut gitu ya. Di bagian sebelah kiri dan sebelah kanan pun dua-duanya ada. Jadi bukan hanya di bagian samping kiri saja. Oke. Nah, ini dia untuk di bagian posisi belakang. Kalau teman-teman lihat secara keseluruhan, untuk di bagian pantat belakangnya ini dia lebih montok gitu ya. Di bagian stop lampnya pun kalian bisa lihat ini dia sudah LED. Terus dia ada wing spoilernya. Ini bisa nanti Mel tunjukin ke teman-teman. Ada emblem dari Porsche dan Cayman. Oke, di bagian kuncinya ini dia hanya ada lock, unlock dan juga buka kap mesin di bagian depan alias zong gitu ya. Untuk buka di bagian bagasi belakang, ini caranya kalian harus melalui tombol yang ada di bagian sebelah drivernya ya. Nanti otomatis dia ada space baru kita bisa buka seperti ini. Oke, sekarang di mana mesinnya? Posisi mesinnya ini kita nggak bisa terlihat ya. Jadi posisi mesinnya ada di dalam sini ya. Di bagian dalam sini ini tidak bisa terlihat sama sekali. Untuk bagasi yang kedua ini juga buat kalau kalian mau taruh barang-barang yang lainnya bisa di sebelah sini ya. Dan ini pun tidak bisa diangkat lagi ya teman-teman posisinya. Jadi sudah terkunci tuh posisinya, jadi ya space-nya memang kecil saja ya. Oke, untuk di bagian bagasi belakangnya sudah selesai. Ini cara tutupnya. Sekarang kita mau langsung review aja di bagian interiornya ya. Nah sekarang Mel sudah di bagian interiornya, langsung aja kita mau review untuk di bagian interiornya. Nah ini posisinya mobilnya dengan kondisi mati ya. Sekarang Mel akan nyalain biar teman-teman dengar untuk dari suaranya dari Porsche Cayman tersebut ya. Dia langsung otomatis untuk turun dari steeringnya. Nah ini dia sudah teleskopik elektrik ya, langsung. Nah ini suara normalnya ya teman-teman. Jadi ini bukan diganti-ganti untuk dari exhaust-nya, tapi memang bawaan aslinya. Sebentar. Nah seperti itu ya kurang lebih dari suaranya. Kursinya ini dia sudah elektrik. Nah bisa maju, mundur, lebih tinggi, lebih rendah, maupun teman-teman bisa bersantainya. Nah ini dia tuh ada batasnya ya, jadi nggak mungkin bisa sampai ini banget, santai banget. Oke, ini bisa lebih tegak, lebih maju sedikit. Oke, next kita mau review. Kalau teman-teman lihat dari secara keseluruhan, Porsche ini memang mewah sekali di bagian interiornya ya. Ada jamnya, ada di bagian head unitnya pun ini dia sudah touchscreen. Nanti Mel akan kasih lihat. Terus juga untuk dari bagian spionnya pun ini dia sudah elektrik ya. Tuh, jadi dia sudah retract spionnya. Sudah electric mirror juga, jadi teman-teman bisa atur ya. Sebelah kanan kita tinggal atur tuh mirrornya, naik turun, bawah, atas. Jadi ini berfungsi dengan baik ya teman-teman. Oke,
jika sudah, ini juga dia ada memory seat 1, 2, 3 ya. Bisa kalian atur. Automatic lampnya ada di sebelah bagian kanan Mel, di sebelah tengah ya. Sein kanan kirinya kita menggunakan sebelah kiri ya. Terus untuk lampu jauhnya, nah ini teman-teman bisa langsung atur. Ini akan muncul di bagian speedometernya ya. Pedal shiftnya juga ini dia sudah ada di bagian depan. Ada logo dari Porsche-nya di bagian setirnya. Dan untuk suara klaksonnya, nah standar sih ya kalau klaksonnya suaranya. Lalu untuk di bagian elektriknya, nah ini elektrik teleskopiknya teman-teman. Jadi tinggal kita atur. Ini mundurkan, ini dimajukan ya. Bisa lebih tinggi, tuh, bisa lebih rendah. Oke, itu ya. Jadi teman-teman bisa atur sendiri. Lalu untuk di bagian speedometernya ini dia di 12.674 km ya. Jadi kilometernya asli, Taufan berani jamin kita bebas tabrak, bebas banjir dan kilometernya sesuai gitu ya. Oke. Lanjut untuk di bagian sun visor-nya. Ini dia belum ada lampu, jadi hanya sun visor-nya saja, belum ada tambahan lampu ya. Lalu lampunya itu ada di bagian tengah sini, jadi bisa kalian gunakan. Nah, lampu halogen ini ya, kelihatan ya teman-teman di bagian samping kanan kiri. Lalu spionnya juga nih bisa kalian adjust sesuai dengan kenyamanan. Dan tadi yang Mel bahas untuk di bagian head unitnya, ini teman-teman bisa lihat ya posisinya kita ada di radio. Kita ke map coba. Nah, mapnya ini mesti kalian upgrade atau pakai memory card karena ini posisinya jauh sekali ya. Ini ada di luar negeri. Oke, bisa kalian atur. Lalu untuk phone-nya, nah caranya ini kalian bisa untuk connect ke Bluetooth seperti ini. Posisinya ini lagi connect ke punya Mel. Nanti kalian bisa langsung ikutin dari rules untuk ikut dari Bluetooth-nya. Jadi ini aman, bisa connect Bluetooth, bisa dengar lagu juga. Terus bisa connect phone juga. Kalau mau terima telepon ini boleh. Medianya, nah medianya ini banyak ya. Jadi pilihannya ada disc, jukebox, aux, sama Bluetooth, aux Bluetooth. Tinggal kalian connectin aja. Ini Mel contohin ya. Mel nyalain lagu. Jadi posisinya kita akan dengar dari suara Bose audionya. Contohnya kita dengar ini ya. So your heart wasn't scared of going too far. Kita langsung ke sini. Bold like the heroes in the cartoons. Save it. Jadi suaranya tuh enak banget ya teman-teman. Nah, dari suara dia pelan sampai ngebassnya tuh berasa banget ya. Jadi posisinya itu Mel akan kasih lihat teman-teman, enak banget. Kita ke tuner. Ini ke radionya ya. Jadi pokoknya ini teman-teman terimanya udah kondisi apik sekali, bagus. Untuk pengaturan AC-nya silakan diatur. Ini temperaturnya. Jadi dia sudah dual zone. Jadi kanan kirinya ini berbeda ya temperaturnya. Ini pengaturan untuk ke bagian muka, kaki ya. Ini kalian bisa atur untuk dari fan-nya sendiri. Transmisinya dia otomatis dengan ada tulisan Cayman lagi di bagian tengah. Ini bisa kalian atur ya. Contoh Mel akan sport. Nah, langsung naik ya suara knalpot ya. Untuk Sport Plus lebih berasa kencang lagi gitu. Jadi posisinya kalau misalnya teman-teman buka dari apa namanya modenya, nah ini dia kalau teman-teman jalan langsung tuh berasa banget langsung sport banget gitu ya. Oke, ini untuk buka wing spoilernya ini ada di belakang. Nanti posisi bisa teman-teman langsung lihat ya. Nah, itu dia sudah naik. Silakan teman-teman lihat kembali untuk dari wing spoilernya. Ini posisinya menyalakan. Ada cup holder mini buat kalian taruh barang-barang. Terus juga di bagian armrestnya ini nggak bisa dibuka ya. Jadi ini benar-benar buat kita ya sambil bersantai aja gitu ya. Kalian tinggal atur kendaraan tersebut. Oke. Lalu next di bagian jamnya ini juga dia berfungsi ya. Ini waktunya juga sesuai. Oke, ini ada posisi dari lampu hazardnya. Terus juga lock dan unlock di bagian kabin. Next untuk di bagian dashboard yang terakhir. Nah, ini posisinya dia warnanya silver dengan ada kelengkapan bukunya ya. Jadi ini masih komplit.
Oke, Mel akan kasih tunjuk. Ini ada buku manualnya, ada buku servisnya, ini ada buku dari Porsche Communication Managementnya buat yang tadi connect Bluetooth ya. Ini ada detailsnya, Porsche Centersnya, ini ada buku garansi atau maintenance-nya, dan ini yang terakhir sama sih, ini Porsche Communication Management. Jadi ada beberapa tuh ya, banyak, bisa teman-teman langsung foto saja atau screenshot. Next, untuk di bagian yang nyala-nyala ini ada NFC itu ya. Jadi ini ada tambahan, ada power outletnya di bagian bawah sini. Oke. Lalu yang terakhir, sekarang Mel akan kasih informasi untuk dari si Porsche Cayman tersebut ya. Oke, untuk Porsche Cayman ini ya, dia ada di tahun 2013 dengan cc-nya di 2700 cc Sport Chrono exhaust. Untuk kilometer baru berjalan di 12.600 sekian. Nah, buat teman-teman yang penasaran untuk harganya, ini Mel buka di 1,4 miliaran ya. Jadi harga pastinya kalian bisa langsung cek aja di websitenya Autofam yang ada di bagian bawah sini di www.autofam.net, atau bisa juga langsung telepon Mel aja untuk minta foto-fotonya lebih lanjut ya. Mau tanya speknya, mau tanya pajaknya, mau tanya STNK-nya, boleh banget. Nanti Mel akan hitungin, Mel akan kasih tahu. Kalau mau minta hitungan dari kreditnya, boleh banget, nanti akan dihitungkan juga gitu ya. Kalian bisa langsung telepon Mel di 08138 94 kali 077. Nah, untuk teman-teman nggak usah khawatir, mobil yang kalian beli di Autofam kita jamin bebas tabrak, banjir, dan kilometernya pasti asli ya. Bisa langsung kita bawa cek ke dealer resmi yang bersangkutan dengan merek-merek mobil yang kalian pengen beli di Autofam gitu ya. Dan juga untuk Porsche Cayman kali ini kita punya satu ready stock aja, jadi bisa dibilang limited stock ya, karena warna ini juga warna asli bodinya, bukan di stiker gitu ya atau di upgrade warnanya, tapi ini bener-bener real warnanya di yellow, bagus banget. Sama juga untuk di bagian kursinya yang sudah tadi Mel bahas di awal, kalau ini dia di custom menjadi kulit dan senada dengan dari warna bodinya gitu ya. Jadi buat teman-teman, kalau misal kalian memang minat sama Porsche Cayman tersebut, langsung aja kepoin dan cek aja ke nomor teleponnya Mel. Sekian dulu untuk review kali ini. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe dari channelnya Autofam TV. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan dalam mereview mobil untuk kali ini ya. Stay tune terus dan jangan lupa untuk subscribe dari channel Autofam TV. Sampai jumpa lagi. Dadah.